polisi tidak komprehensif ya, jadi dalam membaca hukum khususnya KUHP. Kita prihatin dengan ini ya, kemampuan Polri kita, karena yang menetapkan termasuk yang memberi keterangan itu Wakapolres. Tujuan pemerintah agar masyarakat berani melawan penjahat ini dimatikan. Polisi juga perlu diberi pemahaman tentang masalah kemasyarakatan ya. Nah, nanti masyarakat takut pada penjahat. Jadi mau melawan khawatir jadi tersangka. Tapi nggak ada pilihan lain timbang saya mati. Langsung saya lawan. Lagi-lagi korban begal merugi. Alih-alih membela diri, justru malah terancam jeruji. Akankah ada keadilan bagi masyarakat yang ingin melindungi diri? Inilah editorial Kilat TV selengkapnya. Selamat siang, kembali lagi di editorial Kilat TV. Siang ini kita akan diskusi bersama pemimpin redaksi Kilat.com, Bang Imam Ansori Soleh, tentang sengkarut persoalan hukum di Indonesia. Kali ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Seorang pria bernama Murtede alias Ahmad Sinta, berusia 34 tahun, warga Desa Ganti, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, bernasib apes. Alih-alih membela diri untuk menyelamatkan nyawanya, justru karena ingin membela diri dan membunuh begal yang ingin merampas hak miliknya, dia ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan ini menambah daftar panjang betapa buruknya mode penyidikan yang ada di Indonesia. Polri sebagai institusi yang paling dikoreksi dalam hal ini harus menata diri. Siang ini kita akan mengupasnya. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ini persoalan yang terjadi sekian kali ya, Bang ya. Pertama di Bekasi mungkin yang viral waktu itu, Pak Mahfud langsung turun tangan menemui Pak Jokowi waktu itu ya di Bekasi untuk mengoreksi ya adanya hasil penyidikan yang dirasa agak rancu begitu. Nah, kalau Abang lihat yang NTB ini, apakah ini sebagai bentuk buruknya mode penyidikan di Indonesia atau seperti apa mungkin? Ya, mestinya juga ini ya, Polri itu harus banyak membaca polisi ya. Kan udah ada kasus di Bekasi, kemudian di Malang juga ada. Yang terbaru ya, Malang ya. Itu jadi mestinya membaca, dan saya melihat memang polisi tidak komprehensif ya, jadi dalam membaca hukum khususnya KUHP, karena ada dua pasal yang agak berjauhan. Itu yang satu tentang pembunuhannya, yang satu tentang pembelaan terpaksa, not will itu. Jadi di situ kayaknya kita prihatin dengan ini ya, kemampuan Polri kita, karena yang menetapkan termasuk yang memberi keterangan itu Wakapolres. Jadi katanya sudah perwira ya. Iya, AKBP ya. Jadi saya kira saya memperhatinkan. Mudah-mudahan dengan kasus ini Polri berbenah bagaimana mendidik ya Polri untuk betul-betul mampu membaca hukum secara lengkap dan menerapkan dengan tinjauan-tinjauan, tidak hanya hukumnya sendiri, yuridisnya, tapi ada sosiologisnya, ada juga ini kemasyarakatannya seperti itu, dan juga tujuan pemerintah agar masyarakat berani melawan penjahat ini dimatikan dengan tidak disadarinya pasal yang ini yang 49 kalau salah itu ya. Ini kan pasalnya ada beberapa ya, Bang ya. Satu soal 338 KUHP, 351, 49, 365 dan 53. Ini yang paling menjadi kontroversi adalah pasal 49 ya. Jadi barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan ataupun ancaman. Jadi yang itu bersifat melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, ataupun kehormatan kesusilaan, jadi tidak boleh dipidana begitu. Nah, ini polisi mungkin tidak cermat dalam melihat pasal 49 ini. Nah, kalau Abang lihat nih pasal 49 ini, apakah perlu adanya penekanan begitu dalam penyidikan, terutama kasus begal, atau seperti apa mungkin? Ya, mungkin karena peristiwanya jarang terjadi ya, jadi polisi tidak kesana, atau juga kebiasaan polisi kita itu kan suka ini ya, bukan hanya polisi ya, jadi di penyidikan maupun apa itu yang
apa yang template itu jadi dia cari yang ada orang meninggal langsung template, cari pasalnya, nah tidak melihat yang jadi yang dilihat tuh yang pidana pembunuhannya ya. Pembunuhannya jadi tidak, iya. Nah, tapi itu diingatkan bahwa pembelaan terpaksa Notwir itu harus memenuhi unsur-unsur ya, ada 3 unsur. Yang pertama betul-betul itu sudah terpaksa ya, nggak ada cara lain ya. Artinya mendesak ya? Mendesak sekali. Yang kedua ada unsur-unsur ini juga yang menyangkut betul-betul untuk nyawa dirinya, nyawa orang lain, kehormatan, kemudian harta, itu harus jelas. Nah, ada yang ketiga tidak ada harus konyong-konyong, tidak misalnya orang harus diancam. Nah, hari itu juga, saat itu juga udah di depannya udah ada ancaman pembunuhan, ancaman berbayakan atau merampas bendanya, ya harus pertahankan, saya kira itu. Nah ini kalau lihat dari NTB ini kan jaraknya agak lama ya Bang ya. Maksudnya dari korbannya ini juga mengalami penahanan beberapa hari. Dan sempat didemo oleh warga setempat yang tahu bahwa Amak itu orang-orang baik, jadi bukan penjahat ya. Nah ini kan artinya koreksi terhadap Polri ini agaknya juga harus ekstra ya. Sampai akhirnya Kabar Eskrim memutuskan intervensi dan memutuskan SP3 ya. Nah kalau Abang lihat nih, untuk menghindari adanya kesalahan penyidikan ataupun tumpang tindih pasal ini, sebenarnya permasalahannya di penyidik atau kualitas penyidiknya atau seperti apa ini? Iya, kualitas penyidik dan juga mungkin ini ya, kita perlu melihat juga apa istilahnya, materi ajar di ini. PTIK mungkin ya Bang? PTIK dan selanjutnya, karena polisi itu berjenjang tuh, kalau sudah sampai mencapai AKBP itu udah ada sekolah selapa, ada selap macam-macam yang itu yang harus ditempa, bagaimana terutama yang berkaitan dengan kriminalitas itu saya kira penting sekali. Ya karena ini memang penyidik ini kan ujung tombak ya, sebelum perkara itu dituntut ya Bang ya. Artinya status dalam perkara ini kan jadi pintu utama persidangan ya. Nah kalau lihat sendiri penyidik di Indonesia sekarang nih, terutama di Polri gitu ya, apakah memang perlu perbaikan ataupun mungkin kurikulum yang di PTIK tadi itu perlu diperbaiki atau seperti apa mungkin? Ya juga kesungguhan dalam ini ya, di bangku ini ya, pendidikannya itu harus betul ditempa betul, dan juga polisi juga perlu diberi pemahaman tentang masalah-masalah kemasyarakatan ya. Nah ini kan kita atau masyarakat didorong untuk berani melawan penjahat. Nah, makanya pesan dari Kabar Eskrim kalau nggak salah itu, jadi kalau itu diterapkan seperti itu aja, seperti yang hanya tidak menghiraukan pasal 49, nanti masyarakat takut pada penjahat. Jadi mau melawan khawatir jadi tersangka, itu kan mesti ini katanya ada juga kasus yang seperti itu. Ini implikasinya memang pada ketakutan terhadap perlawanan ya, karena masyarakat tuh akan takut ya. Ini kasus yang terbaru 1 hari kemarin ya. Seorang driver ojol tuh di Jogja, itu takut melawan begal. Jadi ya udah akhirnya lebam, HP-nya diambil. Nah ini implikasinya yang sangat mendasar ya, karena kasus NTB ini kayaknya memang jadi sorotan di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau Abang lihat sendiri ini kasus Amak Sinta yang di NTB, apakah menjadi bola liar atau bola salju ke depannya begitu? Ya saya kira itu jadi presiden yang bagus ya, jadi artinya apa yang dilakukan Amak atau sebelumnya di Bekasi dan Malang itu dibenarkan oleh polisi, oleh hukum bahwa itu harus dilakukan, dan ini juga mendorong masyarakat untuk betul-betul berani kalau ada sesuatu jangan takut nanti dipidana. Nah ini saya kira makanya perlu kita besarkan juga yang kasus Amak ini, karena jadi contoh bagi masyarakat. Ternyata nggak ada masalah kalau kita melawan, kalau betul-betul memang terdesak terdesak ya, jadi itu yang penting. Jadi memang urgensinya harus ada klausul ataupun poin terdesak, kemudian terpaksa ya, kalau memang nggak terpaksa kan agak susah ya. Yang ketiga ada pembelaannya terhadap tadi nyawa diri sendiri, nyawa orang lain, harta dan kehormatan. Nah ini harus ada nggak Bang semacam supremasi ataupun apa ya, jaminan ya, garansi. Ini pemerintah perlu adanya aturan khusus nggak soal kasus Amak Sinta ini? Ini setidaknya ya menjadi pioner ya, apakah perlu adanya garansi untuk kedepannya bagi
korban begal yang dalam keadaan terpaksa membunuh begitu, ini secara tidak langsung bebas dari pidana begitu. Ya, sebetulnya kan sudah jelas di pasal 49 yang baik ayat 1 maupun 2-nya. 1 itu yang tadi yang sosial 3 hal itu. Yang kedua itu kalau ada goncangan jiwa ya. Misalnya ada polisi, tentara sedang bawa pistol, tiba-tiba istrinya diperkosa di depannya, ditembak, nggak ada masalah. Jadi itu saya kira yang itu perlu di ini ya, yang pasal 491 dan 2 itu betul-betul disampaikan ke para penyidik dan ini dan masyarakat juga. Jadi ini kan masyarakat biar punya keberanian betul, tidak hanya dibayang-bayangi ketakutan. Nah, ini AMAK saya kira akan menjadi pemicu dari keberanian masyarakat saya kira. Nah ini untuk masyarakat sendiri Bang, kira-kira pesannya seperti apa mungkin Bang dengan kasus AMAK Sinta yang di NTB ini? Ya, masyarakat perlu diedukasi juga ya, jadi mungkin justru polisi yang sekarang kan polisi ada yang ini yang khusus yang dekat dengan masyarakat, apa namanya itu? Babin Kamtipnas ya? Ya itu harus betul-betul disampaikan, jangan sampai polisinya tahu ini masyarakat nggak ngerti sehingga nggak nyambung. Jadi saya kira masyarakat didorong, polisi dan juga istilahnya masyarakat yang lain, yang tokoh-tokoh masyarakat dalam kesempatan pengajian di gereja itu disampaikan bahwa kejahatan itu kan dalam agama juga wajib diberantas. Jadi ya ada orang bela diri, di agama juga boleh, di agama ada dalil-dalil yang membenarkan orang membunuh. Ini bahkan hadis Nabi itu mengatakan kalau kamu akan dibunuh dan kamu ini bisa bunuh saja orang yang mengancam membunuh itu ya. Ini artinya dalam hukum agama juga diatur begitu ya, tidak betul, hanya hukum publik ya. Oke, mungkin diskusinya itu dulu Bang ya. Kita akan coba kembangkan lagi di kasus-kasus menarik seputar hukum di Indonesia. Mungkin sebagai kesimpulan ya, soal kasus AMAK Sinta yang di NTB ini harusnya menjadi pemicu atau pemula ya, semacam edukasi hukum terhadap masyarakat Indonesia bahwa tidak ada dalil yang memidanakan korban begal untuk membela diri, apakah itu dengan pembunuhan ataupun dengan kekerasan apapun ya. Karena aturannya sudah jelas di dalam KUHP yaitu pasal 49. Ini menjadi penekanan penting bagi Polri dalam mengusut apapun perkara begal di Indonesia. Kedepannya kita berharap tidak ada kasus yang serupa yang menjerat AMAK Sinta. Kita tidak berharap AMAK Sinta muncul dengan kasus yang berbeda. Oke, terima kasih. Kita akan jumpa di Editorial Kilat TV selanjutnya. Terima kasih.